Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Alhamdulillah senang sekali saya Putri Dwi Andari dapat kembali menjumpai Anda dalam sebuah program yang kaya akan makna dan penuh hikmah, Power of Soul. Dalam program ini kita akan membahas segala macam problematika kehidupan serta solusinya dari sisi spiritual Islami. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tema tentang surat Al-Kahfi. Untuk itu di studio saat ini telah hadir Ustadz Sony Sutrisna selaku Guru Besar Power of Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Putri. Apa kabarnya hari Insya Allah, alhamdulillah segar, sehat dan penuh dengan semangat. Betul sekali, karena kita harus tetap semangat untuk menyebar kebaikan ya Ustadz Insya ya. Allah, insya Allah. Baik, di episode kali ini kita akan membahas tentang surat Al-Kahfi ya, di mana saya sendiri setiap hari Jumat itu selalu di-broadcast teman-teman untuk membaca surat Al-Kahfi, sunatullahnya. Nah sebenarnya apa sih kandungan yang terdapat dalam surat Al-Kahfi ini? Ya, terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah di seluruh Indonesia dan yang berbahagia. Para pemirsa, pada kesempatan yang baik ini kita akan coba mengangkat sebuah tema, yaitu Al-Kahfi. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya artinya gua. Jadi gua itu seperti lorong, di dalam gunung ada lorong, orang bisa masuk. Ini dikenal dengan gua atau Al-Kahfi dalam bahasa Arabnya. Para pemirsa televisi yang berbahagia, ada cerita yang menarik di dalam Al-Kahfi atau surat Al-Kahfi ini, yaitu di situ ada 7 pemuda. Ya, 7 pemuda yang mereka ini karena berhadapan dengan pemimpin yang jolim, akhirnya mereka harus menyelamatkan diri, berlari, masuk di dalam gua, dan bersama dengan anjingnya. Dikisahkan di dalam surat Al-Kahfi itu 7 pemuda tersebut beserta dengan anjingnya tertidur. Nah, tertidurnya itu selama 300 plus 9 tahun. Jadi 309 tahun. Nah, pada waktu mereka bangun, mereka merasa bahwa mereka baru tidur setengah hari. Padahal mereka ini sudah tertidur selama 309 tahun. Di dalam surat Al-Kahfi ini juga dikisahkan, Allah menceritakan bahwa kalau pada saat itu kita melihat para pemuda itu pada waktu itu sedang tertidur, maka kita akan lari terbirit-birit katanya. Sebab ada suasana yang mengerikan berarti pada saat itu. Jadi mungkin, saya tidak tahu, mungkin pada saat itu yang bikin kita lari karena 7 pemuda itu tertidur mungkin seperti apa ya? Seperti orang meninggal begitu ya. Seperti orang meninggal yang bolak-balik begitu. Sehingga akhirnya dikisahkan kalau kita melihat mereka pada saat itu kita akan lari terbirit-birit, itu kata Allah. Para pemirsa televisi yang berbahagia, kalau kita ngelihat dari kisah Ashabul Kahfi atau 7 pemuda Ashabul Kahfi ini, di sini ada terlihat sebuah keyakinan daripada pemuda tersebut. Pemuda-pemuda ini yakin kepada Sang Pencipta, kepada Allah, kepada penguasa alam jagat raya. Pemuda-pemuda ini memiliki suatu keyakinan iman yang sangat tinggi. Keyakinan yang kokoh, keyakinan yang teguh. Ini hikmah dibalik daripada tidurnya 7 pemuda Ashabul Kahfi yang kita akan lebih gali lagi para pemirsa lebih dalam lagi. Ada banyak sekali kisah menarik di dalam surat Al-Kahfi ini. Baik Pak Ustadz, jika dalam kisah Ashabul Kahfi ini mereka disiksa karena istiqomah dalam membela agamanya gitu ya, maka bentuk fitnah seperti apa yang dapat menimpa umat kita pada zaman sekarang ini Pak Ustadz? Ya, ini saya pikir satu pertanyaan yang baik ya. Para pemirsa televisi yang berbahagia, agama itu sebenarnya kan tujuannya cuma satu. Ya, ini yang ditegaskan oleh Rasulullah. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi agama itu tujuannya adalah untuk perbaikan akhlak. Karena Rasulullah diutus untuk itu, untuk menyempurnakan akhlak.
Jadi akhlak itu apa? Akhlak yang baik. Makanya Rasulullah itu beliau bergelar rahmatan lil alamin. Artinya apa? Artinya hidupnya itu penuh dengan kasih sayang. Hidupnya itu penuh dengan apa ya? Dengan berbagi, penuh dengan kalau orang Jawa bilang tepo seliro, kasih sayang, menghargai kawan maupun lawan, menghargai sesuatu yang sama maupun sesuatu yang berbeda. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah lewat agama Islam tadi. Namun tadi dikatakan ada fitnah tadi. Namun tujuan daripada Rasulullah untuk penyempurnaan sebuah akhlak ini, kalau kita lihat para pemirsa, ya, khususnya di negara-negara Timur Tengah sana, peperangan kan terjadi terus. Peperangan terjadi terus. Saya ambil contoh misalkan Allahu Akbar, pengucapan Allahu Akbar saja. Allahu Akbar itu pengucapannya kan di dalam sholat. Setiap gerakan di dalam sholat itu kan kita mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, duduk di antara sujud Allahu Akbar, sujud lagi Allahu Akbar. Nah, sholat ini kan untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi coba lihat di negara-negara Timur Tengah sana. Allahu Akbar dijadikan ucapan heroik untuk membunuh orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bacok. Ini kan kurang tepat. Ini yang saya katakan ada fitnah. Jadi penggunaan agama untuk pembinasaan. Ini menurut saya kurang tepat. Karena Rasulullah itu diutus untuk penyempurnaan akhlak. Nah, berbicara tentang Ashabul Kahfi tadi. Rasulullah mengatakan kepada kita umatnya, jangan kamu mati, jangan kamu meninggal dunia kalau kamu belum dalam keadaan Islam. Islam artinya apa? Kalau kamu belum dalam keadaan berserah diri atau dalam keadaan ikhlas, jangan mati. Karena kalau kita lihat dari cerita 7 pemuda Ashabul Kahfi ini para pemirsa, kalau kita dalam kondisi sudah berserah diri, ikhlas, ya, kita meninggal. Itu kalau dari kisah Ashabul Kahfi tadi, itu waktu tidak terlalu lama. Seperti tadi, 309 tahun dirasakan cuma setengah hari. Tapi kalau kita dalam keadaan belum berserah diri, belum ikhlas, waduh, bayangkan saja para pemirsa, nunggu di dalam tanah itu kan sebentar aja nggak enak, ya kan? Nah, ini kira-kira yang akan kita bahas lagi nanti pada penjelasan berikutnya. Baik Ustadz, semakin menarik perbincangan kita pada hari ini. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi kisah-kisah apa di balik surat Al-Kahfi ini. Silakan. Baik pemirsa, kita jeda sejenak. Kita akan melanjutkan lagi perbincangan ini di segmen selanjutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap dalam program yang kaya akan makna dan penuh dengan hikmah Power of Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekuatan terapi kolbu berawal dari kekuatan basmalah. Alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko. Kami tidak menggunakan obat, jamu, pijat-pijat, tidak menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan kami tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga alternatif daripada pengobatan ini aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko. Kami tidak menggunakan obat, jamu, pijat-pijat, tidak menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan kami tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekuatan terapi kolbu berawal dari
kekuatan basmalah. Alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko. Kami tidak menggunakan obat, jamu, pijat-pijat, tidak menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan kami tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga alternatif daripada pengobatan ini aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Pemirsa, kembali lagi dalam program yang kaya akan makna dan penuh dengan hikmah Power of Soul. Di segmen sebelumnya kita telah membahas kandungan dari surat Al-Kahfi. Untuk itu langsung saja kita lanjut perbincangan ini dengan Ustadz. Baik Ustadz, di dalam surat Al-Kahfi juga dikisahkan tentang pemilik kebun yang lupa akan nikmatnya. Nikmat harta tentunya. Nah, sebenarnya fitnah harta apa sih yang bisa menimpa umat pada zaman sekarang ini? Ya, ini saya pikir pertanyaan yang baik ya Mbak Putri. Para pemirsa televisi yang berbahagia, mensikapi tentang fitnah harta ini memang harus hati-hati karena ada harta yang memang harus didapat, ada harta yang tidak boleh didapat. Nah, Islam mengajarkan kepada kita berdasarkan anjuran Rasulullah, bekerjalah kau seolah kau akan mati 1000 tahun. Artinya dalam mengumpulkan harta kita harus betul-betul gigih, tidak boleh malas, harus bekerja keras, ya. Seolah-olah kita hidup 1000 tahun. Ini urusan harta. Nah, yang tidak boleh ini harta yang didapat dengan menghalalkan segala cara, yaitu dengan cara korupsi. Biasanya orang itu akan korupsi kalau hatinya terkena kotoran hati yang bernama serakah. Jadi kalau hatinya terkena kotoran hati bernama serakah, waduh, ibaratnya segala macam digibas saja. Yang penting pokoknya dia dapat harta. Dia nggak peduli bahwa dia dipercaya oleh rakyat, dia dipercaya oleh masyarakat, dia nggak peduli. Pokoknya yang penting harta, begitu. Nah ini yang tidak boleh. Tapi kalau harta yang didapat dengan cara katakanlah kita punya sebuah restoran, tapi kita pengen restoran kita menjadi 1000 biji, 1000 cabang. Di seluruh dunia ada cabangnya. Saya tidak perlu sebut mereknya, kan ada itu. Ya, ayam goreng ya kan, yang terkenal di seluruh dunia. Dia punya cabang seluruh dunia. Kalau misalkan di bulan bisa dibuka cabang, di bulan dibuka cabang. Ibaratnya apa? Tidak pernah puas. Itu boleh. Kenapa? Karena didapat dengan cara yang halal. Nah ini dalam urusan harta. Nah, begitu. Baik Ustadz, dan tentunya di surat Al-Kahfi ini ada lagi kisahnya nih Ustadz tentang fitnah ilmu. Bahwa di situ dikatakan bahwa Nabi Musa ini menjadi kurang bertawadu dan juga akhirnya merasa sombong karena sudah merasa berilmu. Nah, apakah fitnah ilmu yang bisa menimpa umat kita pada zaman sekarang ini Ustadz? Ya, fitnah ilmu kalau kita lihat dalam kisah Nabi Musa bersama dengan Nabi Khidir, itu kenapa dipertemukan Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu kan karena ada unsur sombong. Nah, disinilah makanya kita kalau sudah sombong harus hati-hati. Karena manusia yang sombong itu sebenarnya dia sedang mau jatuh. Ya, orang kalau udah sombong, gampang saja kalau mau lihat orang mau jatuh. Lihat aja dia sudah sombong belum. Kalau dia udah sombong, tunggu aja sebentar lagi jatuh dia pasti. Nah ini dialami oleh Nabi Musa. Pada saat itu diingatkan oleh Allah. Coba deh kamu lihat tuh Nabi Khidir. Cobalah kamu berjalan, nanti kamu akan bertemu dengan seseorang. Dan ternyata memang Nabi Khidir ilmunya jauh di atas Nabi Musa. Padahal kalau kita lihat Nabi Musa ini kurang dahsyat apa ilmu. Bayangkan saja mukjizatnya itu bisa membelah lautan. Ya kan? Bisa merubah air laut jadi merah. Ya kan? Bisa mendatangkan bencana. Tapi pada saat berhadapan dengan seorang nelayan, pemancing yang bernama Nabi Khidir, wah, beliau tidak bisa membaca hikmah seperti yang dimiliki oleh Nabi Khidir. Gitu. Nah, di zaman sekarang ini banyak sekali fitnah sombong itu. Ya, sombong dalam arti kata merasa bahwa dirinya saja yang paling tahu surga. Ya, wah, pokoknya kamu nggak tahulah surga. Surga saya doang dah yang tahu surga. Nah ini hati-hati. Hati-hati terjebak dengan yang namanya sombong tadi. Karena kalau kita terjebak dengan namanya sombong, hati-hati. Sombong itu kotoran hati.
Orang-orang yang terjebak, tertutup oleh sombong, tertutup oleh kotoran hati, itu sombong bu. Jadi dikasih tahu nggak mau tahu. Nah ini yang banyak terjadi. Bagaimana kiat-kiat kita Ustadz biar supaya kita tidak sombong, jauh dari sifat itu? Ya supaya kita tidak sombong ya kembali lagi, setiap agama punya cara dan gaya tadi. Ya kalau kita beragama Islam ya praktek sholat. Ya. Praktek sholat itu untuk mencegah supaya jangan sampai kita sombong. Karena kalau sebuah mata hati dia sudah terbuka, dia nggak berani sombong. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Kalau sekiranya umatku ini mengetahui apa yang aku ketahui, maka niscaya mereka ini akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Jadi orang-orang yang mata hatinya itu terbuka, tuh buru-buru sombong, ya kan? Melihat sesuatu itu hatinya sedih terus tuh. Jadi melihat bahwa hidup ini ternyata cuma tipu daya. Harta yang dimiliki itu cuma tipu daya, nggak bisa dibawa pulang. Ilmu, ketenaran itu semua cuma tipu daya. Orang-orang seperti itu buru-buru sempat sombong. Yang ada hatinya menangis terus, takut pada saat nanti hari hizab, nggak bisa dia mempertanggungjawabkan ini semua. Itulah kira-kira. Jadi kembali lagi pada pertanyaan tadi, agar supaya tidak sombong, jagalah hati dan bersihkanlah hati kita. Amin. Baik Pak Ustadz, semakin menarik perbincangan kita tentang surat Al-Kahfi ini. Nanti kita akan gali lebih dalam lagi ya. Insya Allah. Oke, pemirsa, kita akan jeda sejenak, lalu kita akan melanjutkan perbincangan ini di segmen berikutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap dalam program yang kaya akan makna dan penuh dengan hikmah, Power of Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekuatan terapi kolbu berawal dari kekuatan basmalah. Alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko. Kami tidak menggunakan obat, jamu, pijat-pijat, tidak menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan kami tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga alternatif daripada pengobatan ini aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko. Kami tidak menggunakan obat, jamu, pijat-pijat, tidak menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan kami tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekuatan terapi kolbu berawal dari kekuatan basmalah. Alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko. Kami tidak menggunakan obat, jamu, pijat-pijat, tidak menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan kami tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga alternatif daripada pengobatan ini aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Pemirsa, kembali lagi dalam program yang kaya akan makna dan penuh dengan hikmah, Power of Soul. Di segmen sebelumnya kita telah banyak sekali mengulas kisah demi kisah yang terdapat dari surat Al-Kahfi. Untuk itu sekarang kita lanjutkan lagi perbincangan dengan Ustadz Sony. Baik Ustadz, di dalam surat Al-Kahfi terdapat satu cerita lagi nih tentang kekuasaan. Di mana di surat ini diceritakan tentang contoh pemimpin yang adil dan selalu menyadarkan segala sesuatunya kepada Allah. Bagaimana dengan para pemimpin saat ini? Apakah mereka sudah terhindar dari fitnah kekuasaan? Bagaimana menurut Pak Ustadz? Ya, ini satu pertanyaan yang baik dan harus hati-hati menjawabnya. Ya. Karena nggak semua pemimpin baik dan tidak semua pemimpin tidak baik. Jadi saya katakan yang tidak baik ini adalah oknum pemimpin. Ya. Para pemirsa televisi yang berbahagia, di zaman sekarang ini kita kan banyak sekali para pemirsa
dikecewakan oleh oknum-oknum pemimpin. Ya. Kita pilih dia menjadi anggota DPR, ketangkap tangan, lagi terima uang korupsi, ketangkap tangan sama KPK. Ya. Ada oknum tuh, oknum anggota DPR. Ada oknum lagi, ya. Oknum menteri, ketangkap tangan juga, misalkan. Ada oknum lagi, pemimpin ini oknum. Jadi akhirnya timbul pertanyaan pada diri kita. Ini sebenarnya yang salah nih siapa sih? Yang salah siapa? Para pemirsa televisi yang berbahagia. Kalau menurut saya yang paling salah ini adalah si setan tadi. Kenapa? Karena setan inilah yang menyerang hati manusia tadi. Dia akan menyerang dalam bentuk serakah. Banyak bukan pemimpin yang tadinya baik, ya, tidak tergoda, tapi diserang terus sama si setan ini, sampai akhirnya terjebak dengan kotoran hati yang bernama serakah, dikorupnya uang negara. Jadi kembali lagi kita harus perangi si setan tadi. Setan serakah itu yang harus diperangi. Ya, memang manusianya harus dihukum, ya, harus dihukum. Tapi yang harus diwaspadai lagi si pembuat onar yang sebenarnya ini. Si pembuat onar sebenarnya ini siapa? Si setan tadi. Dia yang masukkan serakah di dalam diri manusia. Para pemirsa televisi yang berbahagia. Pada pembahasan kita di episode yang beberapa saat yang lalu tentang tema yaitu buah kuldi. Di sana kita telah bahas bagaimana bahayanya penyakit hati yang bernama serakah ini. Dikisahkan bagaimana pada saat itu di surga, Nabi Adam ini dengan fasilitas surga itu semua ada. Buah-buahan nikmat semua ada. Didapat dengan mudah dan gratis. Bahkan Allah berbicara langsung kepada Nabi Adam. Jangan ya kamu deketin nih buah yang satu ini. Yang lain silakan. Tapi yang satu ini jangan. Para pemirsa, setan yang iri langsung bisikin dengan penyakit hati yang bernama serakah. Masuk dia di dalam hatinya Nabi Adam. Goyang Nabi Adam. Diliriknya nih buah kuldi, dimakannya buah kuldi. Sudah lupa bahwa ini dilarang. Nah inilah makanya saya jelaskan tadi bahwa yang paling salah ini siapa? Ya setannya. Memang manusianya harus dihukum, tapi yang harus diperangi ini si setan tadi. Nah setan yang bernama serakah ini bisa kena ke siapa saja para pemirsa. Bisa ke saya, bisa juga ke para pemirsa. Makanya kita harus mewaspadai. Nah surat Ashabul Kahfi atau surat Al-Kahfi ini memberikan penyadaran kepada kita semua termasuk diri saya. Bahwa kita harus menjaga hati kita. Jangan sampai hati kita ini tidak terjaga sehingga kita diserang seenaknya saja oleh musuh yang sebenarnya tadi, yaitu setan tadi. Nah, dalam kisah Ashabul Kahfi kembali lagi kepada 7 pemuda tadi. Subhanallah, tingkat keyakinan para pemuda ini luar biasa. Tingkat keyakinan kepada Sang Pencipta. Karena tingkat keyakinan yang demikian tinggi kepada Sang Pencipta, kisah tentang Ashabul Kahfi ini ditulis oleh Allah, dikisahkan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Luar biasa. Hanya karena keyakinan tadi. Bayangkan saja para pemirsa, 309 tahun dirasa cuma setengah hari. Seperti tidur sekejap. Mudah-mudahan pada saat kita meninggal nanti, kita masuk dalam golongan orang-orang yang yakin, golongan orang-orang yang berserah diri, seperti 7 pemuda Ashabul Kahfi. Sehingga menunggu hari kiamat tidak perlu lama. Seperti tidur sejenak, selesai udah kiamat nih gitu. Baik Ustadz, subhanallah, semoga memang kita bisa mengambil hikmah dari surat Al-Kahfi ini, terutama dari cerita Ashabul Kahfi itu ya. Tadi Ustadz sempat berbicara tentang serakah. Nah, serakah itu kan tadi penyakit hati dan tentunya sangat bersinggungan dengan hawa nafsu. Ya. Bagaimana kita bisa meredam keserakahan itu, karena itu sangat dekat sekali, apalagi tentang pendapatan, tentang materi dan lain sebagainya, Ustadz. Ya,
Makanya saya tadi katakan bahwa serakah dengan ambisi itu tipis. Seseorang kalau dia punya ambisi harus, ya, kalau misalkan dia jadi bupati, wah saya pengen jadi gubernur. Jadi gubernur, wah saya pengen jadi menteri. Jadi menteri, wah saya pengen jadi presiden. Jadi kalau sudah jadi presiden, stop. Jangan terus pengen jadi Tuhan, nggak bisa, nggak boleh. Nah ini kebablasan. Ya. Jadi kalau dia jadi presiden ya sudah selesai. Nah yang tidak boleh adalah serakah para pemirsa. Bagaimana seseorang supaya dia bisa naik jabatan dengan dihalalkan segala cara. Wah kalau perlu disogok sana, sogok sini, sogok sana, menghalalkan segala cara. Nah ini serakah. Kalau orang sudah kena yang namanya serakah, pasti dia jatuh. Pasti dia jatuh. Kalau misalkan dia tidak jatuh karena dia tertangkap misalkan oleh KPK atau oleh kejaksaan, perbuatan keserakahannya tadi menciptakan suatu energi negatif. Energi negatif itu kena ke organ tubuhnya. Tahu-tahu jret, kena diabetes. Tahu-tahu jret, kena ginjal. Tahu-tahu jret, kena jantung. Kalau tidak terkena yang bersangkutan, kena ke keluarganya. Di dunia nggak kena, di akhirat kena. Ini akibat energi negatif. Nah, serakah adalah penghasil energi negatif. Baik, subhanallah, semakin menarik perbincangan kita dan kita akan melanjutkan lagi nanti di segmen berikutnya, Ustadz. Baik pemirsa, kita jeda sejenak, tapi sebelumnya marilah kita sama-sama menyimak testimonial atau kesaksian langsung dari para mantan pasien yang telah mengikuti terapi kolbu dan telah melewati cobaan dalam hidupnya. Untuk itu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap dalam program yang kaya akan makna dan penuh dengan hikmah, Power of Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko. Kami tidak menggunakan obat, jamu, pijat-pijat, tidak menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan kami tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Dalam peranannya sebagai salah satu alternatif untuk pengobatan berbagai macam penyakit. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Alhamdulillah atas seizin Tuhan, sampai dengan hari ini lebih dari 30.000 pasien yang telah merasakan manfaat daripada teknik pengobatan ini. Saya sakit kepala sebelah kanan. Kalau saya sakit kepala sebelah kanan itu diikuti dengan emosi yang tinggi dan jerawat yang besar-besar. Saya sering minum obat-obatan sakit kepala. Lalu saya datang ke Ustadz Sony, dibawa oleh ibu saya. Saya diterapi sebanyak 3 kali. Dan di sini saya cuma dikasih minyak untuk diolesi di bagian yang sakit dan air mineral untuk minum. Saya sakit lambung sudah 3 tahun. Saya sudah ke dokter, ke rumah sakit, dikasih obat, begitu kambuh lagi. Setelah saya lihat Ustadz Sony di TV, saya berminat untuk menghubungin Pak Sony. Setelah
saya telepon diminta datang ke terapi kolbu. Yang pertama saya biasa-biasa aja, terus yang kedua itu setelah pulang kok enak tidur, enak makan, jadi kondisi saya lebih bagus. Jadi saya terima kasih pada Allah dan terima kasih melalui Pak Ustadz Sony. Kami tidak menggunakan obat, kami tidak menggunakan jamu, kami tidak menggunakan jarum suntik, kami juga tidak menggunakan pijet-pijet, kami tidak menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan kami tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Sebenarnya saya punya sakit vertigo ini udah lama ya. Kalau udah ke medis dinyatakan vertigo saya itu setiap bulan pokoknya habis obat mesti kambuh lagi. Terus perut mual. Di tempat Pak Sony saya dinyatakan harus paket 5 kali. Saya jalanin 5 kali. Pertama saya belum begitu berkurang. Sementara kedua kali penyakit saya berkurang udah enakan. Ketiga, keempat kali penyakit saya udah sembuh. Yang pertama saya pernah dirawat tuh sampai 9 hari di rumah sakit. Nah di situ bukannya makin terasa apa gimana, badan makin gak karu-karuan ini, malah mengarah kepada depresi. Terus di suatu saat pas begitu saya habis sholat malam itu kebenaran ngelihat di TV. Nah kebenaran Bapak Sony di situ. Nah alhamdulillah karena saya dulunya kuliahnya di sini di UNJ, jadi saya tahu persis ini hutan kayu. Nah setelah dipegang Bapak Sony yang pertama itu, nah, beliau langsung mengatakan, maaf ini Pak Usman, ini saya pegang 5 kali. Nah akhirnya dimulai pegang yang kedua, yang ketiga itu mulai konsan. Kalau sholat itu udah berani berdiri. Saya sakit komplikasi, ya jantungnya ada, emahnya ada, udah lama, sejak tahun 86 saya itu sakit. Ya kan sebelumnya saya itu udah berobat kemana-mana, ke dokter udah, ke dokter bermacam-macam dokter itu udah, ya ke alternatif udah, banyak lah, ke orang pintar juga udah, ke kiai udah, minta air, minta doa ya. Sekarang udah kesini memilih sekarang. Alhamdulillah saya itu ada perubahan. Jadi perasaan yang dulunya rasa takut, rasa gelisah, rasa cemas itu pada waktu itu hilang. 1 kali aja, alhamdulillah. Terus kedua kali, ketiga kali yang di perut itu hilang lagi. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Jantung koroner. Mula-mulanya sih kolesterol tinggi gitu ya. Terus lama-lama kok rasa nggak enak di dada gitu, sebelah kiri pengap gitu. Terus kadang-kadang juga suka nyeri, pusing, kepalanya pusing, leher tuh kaku gitu ya. Nah udah gitu terus aduh gimana nih begini nih. Akhirnya lihat di TV itu ada Ustadz Sony. Ya udah berobat ke sini. Alhamdulillah waktu di terapi dari pertama tuh udah mulai ada kemajuan gitu ya. Udah dadanya udah agak lega gitu. Udah tidurnya juga udah pules gitu udah itu. Terus tenang gitu. Jadinya nggak bingung kayak tadinya gitu, gelisah gitu. Lama-lama sampai 9 kali alhamdulillah udah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko. Kami tidak menggunakan obat, jamu, pijat-pijat, tidak menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan kami tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga alternatif daripada pengobatan ini
boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi dalam program yang kaya akan makna dan penuh dengan hikmah Power of Soul. Sama-sama tadi kita telah saksikan testimonial ataupun kesaksian langsung dari para mantan pasien yang telah berhasil melalui cobaan dalam hidupnya melalui metode terapi kolbu. Dan kebetulan di studio saat ini telah hadir salah satu mantan pasien yang juga telah berhasil melewati cobaan kehidupannya melalui terapi kolbu. Selamat datang Pak Eben, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Eben pada hari ini? Sehat. Baik, sehat walafiat ya Pak Eben ya. Sudah siap untuk berkisah, berbagi cerita di sini bersama kami melalui terapi kolbu? Sudah. Sudah siap ya. Tapi sebelumnya, sebelum kita berbincang lebih dalam, saya ingin bertanya dulu kepada Ustadz Sony tentang terapi kolbu itu sendiri. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan lebih dalam terlebih dahulu tentang terapi ini. Silakan Ustadz. Terima kasih Mbak Putri. Para pemirsa televisi yang berbahagia, terapi kolbu adalah satu metode pengobatan yang tanpa menggunakan jamu, tanpa menggunakan obat, tanpa menggunakan jarum suntik, tanpa menggunakan pijet-pijet, juga tanpa menggunakan bedah atau operasi, tanpa menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan tanpa bantuan jin. Yang digunakan hanya kekuatan kolbu, kekuatan hati. Karena itu seorang penterapi kolbu dalam hidupnya dia harus menjaga hatinya. Kalau ada dengki, ada sombong, harus dilawan. Nah, kalau ini terus dilakukan, penjagaan ini terus dilakukan, hatinya tetap dijaga, maka dia akan memancarkan energi. Nah, energi inilah yang disalurkan ke tubuh para pasien. Para pemirsa, pada kesempatan yang baik ini, kita kedatangan lagi Bapak Eben yang akan memberikan testimoni, kesaksian kepada kita semua. Beliau berhasil sembuh dari penyakit jantung koroner. Kita akan dengarkan secara langsung kesaksian dari Bapak Eben. Baik, pertanyaan selanjutnya mengenai terapi ini, apakah terapi kolbu ini bisa digunakan untuk hal-hal yang lain selain untuk kesehatan itu, Pak Ustadz? Ya, para pemirsa televisi yang berbahagia, karena ini sifatnya kolbu atau hati. Hati ini menurut saya ini adalah center, pusat daripada segala pusat. Ini yang dikatakan oleh Allah. Kalau segumpal daging atau hati itu baik, maka baiklah semuanya. Karena itu kalau kita memiliki sebuah hati yang baik, insya Allah hati ini bisa digunakan dalam segala bentuk. Bisa untuk karir, bisa untuk kesehatan, bisa untuk jodoh, bisa untuk rumah tangga. Semua sumbernya ada di hati. Baik, pertanyaan terakhir sebelum kita lanjut berbincang dengan Pak Eben, apakah orang yang non-muslim atau dari kalangan yang lain bisa mengikuti terapi ini, Ustadz? Iya, ini kebetulan pertanyaan ini sangat baik ya. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Jadi Tuhan itu kalau sudah mau memberikan kesembuhan, dia nggak peduli dia dari bangsa apa, dari suku apa, dari agama apa. Karena bangsa apapun, suku apapun, agama apapun, ujung-ujungnya yang punya ya Allah juga. Tuhan Sang Pencipta juga kan. Tuhan penguasa alam jagat raya itu. Tuhan yang satu itu yang punya. Jadi Tuhan yang satu yang punya itu kan maha adil. Dia bisa memberikan kesembuhan kepada semua ciptanya tanpa melihat lagi. Makanya disebut maha adil. Dan kebetulan pada hari ini Bapak Eben, beliau non-muslim, ya, diijabah oleh Allah, ya, sehingga nanti akan memberikan kesaksian bagi kita semua. Baik Ustadz, langsung kita lanjutkan perbincangan ini kepada Pak Eben. Pak Eben, boleh diceritakan kepada kami dan pemirsa di rumah keluhannya itu seperti apa, masalah yang dialami oleh Pak Eben, dan juga bagaimana sih perasaan itu digambarkan oleh Pak Eben. Silakan Pak. Ya, sekitar tahun 2009 yang lalu saya mengidap merasakan sesuatu yang setiap saya berjalan sedikit ke depan atau 10 meter, 20 meter, sakit sekali dada saya gitu. Ya. Dan napas selalu terengah-engah. Tidur juga kurang
bisa cukup puas, Ya. susah juga tidur baik siang maupun malam, nafas sangat sedikit dan sakit sekali dada ini. Gitu. Baik. Lalu waktu itu tindakan apa yang Bapak lakukan untuk menanggulangi masalah tersebut? Saya coba datangi suatu rumah sakit di Jakarta dan saya periksa melalui apa yang disebut CT scan dan ternyata saya divonis untuk penyakit jantung koroner. Jantung koroner ya Pak ya? Baik. Dan harus di bypass. Dan harus di bypass. Ya karena terlalu banyak penyumbatan di saluran jantung saya. Oh, sudah terlalu banyak penyumbatan dan Iya. tidak bisa dilakukan tindakan medis lain selain harus di bypass itu. Iya. Oke, sudah berapa lama itu Bapak mengidap penyakit itu waktu itu? Waktu itu 2009 bulan Mei, akhirnya saya mengunjungi Ustadz Sony tahun 2013. Pertama kali? Iya, pertama kali. Pertama kali mengunjungi Ustadz Sony di tahun 2013. Nah, dan informasi yang didapatkan waktu itu Pak Eben tahu dari mana Power of Soul ini? Apakah dari keluarga, dari teman? Saya tahu dari televisi. Dari televisi? Iya. Saya lihat di situ bahwa Ustadz Sony bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan apa yang disebutnya terapi kolbu. Nah, saya coba datang ke situ. Iya. Waktu itu kesan yang didapat apa sih ketika melihat terapi kolbu seperti ini di televisi? Kesannya apa nih Pak waktu itu? Kesan saya merasa yakin dan mungkin Tuhan juga menunjukkan saya untuk mencoba pengobatan ini. Itu aja yang saya rasakan saat itu. Ibaratnya kayak melihat titik cerah gitu ya Pak ya? Iya, banyak harapan saya. Banyak harapan. Baik ke Ustadz Sony ya. Ustadz, bagaimana terapi kolbu melihat problem yang diderita oleh Pak Eben ini? Ya, waktu beliau datang ke tempat kita coba lakukan deteksi di daerah dada. Ya. Memang energi di daerah sana ngamuk, menggelegak begitu. Berkecamuk gitu ya? Ya, berkecamuk energi di daerah jantung, dada tengah, di kanan ini menggelegak. Ya, kita bermohon kepada Allah, ya. Kepada Sang Pencipta kita bermohon. Nah, syukur alhamdulillah Ya. diijabah oleh Allah, sehingga ya seperti tadi dijelaskan sendiri oleh beliau, nanti mungkin akan dikisahkan lebih jauh, ya, sehingga beliau bisa datang untuk memberi kesaksian bagi kita semua. Jadi kembali lagi bahwa Pak Eben sembuh bukan karena saya, Pak Eben sembuh karena dikasih kesembuhan oleh Sang Pencipta. Ya. Ya, beliau dikasih kesembuhan oleh Sang Pencipta. Nah, hikmah daripada ini yang bisa kita ambil apa? Bahwa yang namanya Sang Pencipta itu maha adil. Jadi kesembuhan itu bukan hanya dikasih kepada, ini hanya agama tertentu aja yang dikasih. Buktinya Pak Eben ini dikasih. Beliau kan bukan Muslim, Ya. ya, dari agama lain. Tapi diberi kesembuhan oleh Allah. Artinya apa? Artinya Sang Pencipta itu adil. Tidak hanya kepada kaum ini saja, yang ini mah nggak usah. Oh, nggak begitu. Konsepnya adalah Allah itu maha adil. Gitu. Pak Eben, bagaimana respon keluarga saat itu ketika Pak Eben mencoba terapi kolbu ini? Nah, awalnya sih mereka kurang gitu percaya ya. Iya. Tapi setelah mereka lihat sendiri apa perkembangan dari kesehatan saya dan saya lama-lama bisa lebih pulih, bisa jalan-jalan pagi depan rumah dan bahkan jauh lebih jauh lagi. Akhirnya mereka bisa percaya, oh memang saya telah Ya. pulih kembali. Gitu. Aktivitas Bapak saat ini masih bekerja ya Pak ya? Iya. Dan saat ini dengan kondisi kesehatan yang alhamdulillah sudah kembali normal ini, sudah bisa berjalan seperti biasa ya Pak ya? Oh iya tentu. Oke, Pak Eben, saya pengen tahu nih ya Pak, kalau penyakit jantung koroner itu kan agak-agak sangat mematikan ya sebenarnya ya? Iya mungkin. Betul. Nah, perubahan apa yang Pak Eben rasakan setelah mengikuti terapi kolbu ini? Yang saya rasakan ya saya nafas lebih enaknya, lebih plong. Ya. Terus daya tahan saya untuk berjalan jauh lebih banyak.
Alhamdulillah. Baik pemirsa, untuk itu jangan ragu untuk mencoba pengobatan metode terapi kolbu ini karena pengobatan ini tidak memakai jamu-jamuan, tidak memakai bacaan ayat-ayat tertentu, tidak memakai bantuan jin, bedah maupun operasi, serta yang paling penting adalah jauh dari unsur-unsur musyrik. Pengobatan ini juga langsung ditangani oleh Guru Besar Power of Soul Ustadz Sony Sutrisna. Pemirsa, kini terdapat 2 buku karya Ustadz Sony Sutrisna dan buku-buku ini merupakan buku-buku bestseller. Buku-buku ini berjudul Power of Soul dan juga Sholat untuk memperbesar periuk rezeki. Buku-buku ini bisa Anda dapatkan di toko-toko buku besar kesayangan Anda di seluruh Indonesia. Dan jika Anda ingin mendapatkan kumpulan tausiah Ustadz Sony Sutrisna dalam bentuk DVD, Anda bisa mendapatkannya langsung di alamat praktik terapi kolbu. Untuk informasi lebih lengkap lagi, silakan Anda buka website kami di www.powerofsoulindonesia.com. Baik Pak Eben dan juga Ustadz Sony, kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini dan juga testimoni kisah hidup dari Pak Eben, tapi kita jeda terlebih dahulu. Untuk itu pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di segmen berikutnya, tetap dalam program yang kaya akan makna dan penuh dengan hikmah, Power of Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekuatan terapi kolbu berawal dari kekuatan basmalah. Alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko. Kami tidak menggunakan obat, jamu, pijat-pijat, tidak menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan kami tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga alternatif daripada pengobatan ini aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko. Kami tidak menggunakan obat, jamu, pijat-pijat, tidak menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan kami tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekuatan terapi kolbu berawal dari kekuatan basmalah. Alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko. Kami tidak menggunakan obat, jamu, pijat-pijat, tidak menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan kami tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga alternatif daripada pengobatan ini aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Pemirsa, kembali lagi dalam program yang kaya akan makna dan penuh dengan hikmah, Power of Soul. Nah pemirsa, jangan ragu untuk mencoba pengobatan metode terapi kolbu ini karena pengobatan ini jauh dari unsur-unsur musyrik. Tidak menggunakan pijat-pijatan, tidak menggunakan jamu-jamuan, bacaan-bacaan ayat-ayat tertentu, tidak menggunakan bantuan jin dan juga bedah serta operasi. Dan pengobatan ini juga langsung ditangani oleh Guru Besar Power of Soul Ustadz Sony Sutrisna. Pemirsa, saat ini Anda bisa mendapatkan 2 buku bestseller karya Ustadz Sony Sutrisna yang berjudul Power of Soul dan juga Sholat untuk memperbesar periuk rezeki. Buku-buku ini bisa Anda dapatkan di toko-toko buku besar kesayangan Anda di seluruh Indonesia. Baik pemirsa, jika Anda ingin mendapatkan kumpulan tausiah Ustadz Sony Sutrisna dalam bentuk DVD, Anda bisa langsung mendapatkannya di alamat praktik terapi kolbu. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa langsung saja mengakses website kami di www.powerofsoulindonesia.com. Kembali lagi dalam perbincangan kita seputar testimonial atau kisah hidup dari Pak Eben ya. Pak, waktu itu Pak Eben mengikuti terapi kolbu ini awalnya seperti apa tahapannya? Dari mulai pertama datang, bisa diceritakan? Awalnya saya ditangani oleh asistennya Pak Sony, ditanyakan keluhan sakitnya apa, saya jelaskan. Kemudian dia melakukan terapi. Yep. Setelah itu dilanjutkan oleh Ustadz Sony sendiri. Baik, dan setelah pertemuan keberapa kali Bapak Eben ini benar-benar merasakan efek dari terapi kolbu ini? Pada pertemuan pertama, selepas dari pengobatan itu saya pulang, saya merasakan langsung sesuatu yang enak di badan saya. Hal itulah yang memperkuat keyakinan saya untuk melanjutkan pada terapi berikutnya.
saya coba naik ke tangga di kantor, Ya. saya merasakan kok ada energi yang lebih di dalam saya, tidak seperti biasanya. Saya bisa naik tangga tanpa ngos-ngosan, dada sakit segala macam gitu. Mungkin saya percaya tidak percaya, tapi itulah kejadiannya. Akhirnya saya lanjutkan untuk terapi yang berikutnya. Baik, dan apakah Bapak pernah menceritakan nih pengalaman Bapak ini kepada teman, sanak saudara yang mungkin punya masalah yang serupa seperti Pak Eben ini untuk mencoba terapi kolbu? Oh iya, berapa kali saya coba untuk cerita ke teman, untuk berbagi bahwa ada Ustadz Sony yang bisa menyembuhkan penyakit seperti yang saya alami dengan cara terapi kolbu. Oke deh, luar biasa sekali cerita dari Pak Eben ini ya Ustadz ya. Mungkin Ustadz bisa menanggapi tentang kisah hidup dari Pak Eben ini yang tadinya benar-benar ya luar biasa penyakitnya ya Ustadz ya, dan alhamdulillah bisa sembuh. Bagaimana Ustadz? Iya, kembali lagi bahwa inilah kehendak Allah, inilah kehendak Sang Pencipta. Saya tidak bisa memberikan kesembuhan kepada Pak Eben. Pak Eben ini sembuh karena kehendak Sang Pencipta. Tuhan Sang Pencipta, Tuhan yang Esa tadi. Tuhan pemilik alam jagat raya ini yang memberikan kesembuhan kepada Pak Eben. Saya hanya berdoa kepada Allah. Nah, namun dari kisah Pak Eben ini dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa yang namanya hati ini, kekuatan doa para pemirsa, itu menembus batas. Kalau Allah sudah memberikan kun, Allah sudah meng-approve, Allah sudah memberikan jadi maka jadilah. Itu menembus batas. Batas apa? Batas suku, batas bangsa, batas agama, batas golongan, batas derajat. Itu udah minggir semua. Kenapa? Karena yang approve itu Sang Pencipta, pemilik batas. Nah, kuncinya ada di mana? Para pemirsa, demi Allah saya bersumpah, kuncinya itu ada di hati. Ini tidak menggunakan ayat, tidak menggunakan apa-apa, tidak menggunakan bantuan jin, yang digunakan hanya hati. Karena itu, mari kita jaga hati kita bersihkan hati kita setiap saat. Luar biasa, Allah itu sudah membekali manusia dengan kekuatan yang luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Dan itu ada di hati ditaruhnya. Para pemirsa yang ada di rumah punya kekuatan yang luar biasa juga. Kalau hatinya dibersihkan. Karena hati itu adalah Baitullah. Kalau itu dibersihkan, subhanallah. Ini sudah berapa ribu pasien dihadirkan dalam acara Power of Soul. Sudah berapa ribu dihadirkan, memberikan kesaksian. Ini saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh. Dari mana itu semua? Dari hati. Mari para pemirsa, kita bersihkan hati kita. Kita jaga hati kita. Ini di dalam surat Al-Kahfi kan juga dijelaskan. Bagaimana dahsyatnya kekuatan sebuah hati. 7 pemuja Ashabul Kahfi itu hatinya benar-benar bagus. Luar biasa. Bayangkan saja kekuatan yang bisa ditimbulkan. Tidur 309 tahun rasanya seperti setengah hari. Luar biasa bukan? Di mana kuncinya? Gak usah jauh-jauh nyarinya. Carilah di dalam hati kita masing-masing. Luar biasa sekali, dan tentunya hikmah yang kita petik dari kisah dari Pak Eben ini juga bahwa sudah dibuktikan ya di sini bahwa Pak Eben ini kan non muslim tapi tetap bisa mengikuti terapi kolbu ini ya Ustadz ya. Jadi tidak pandang bulu ya Ustadz ya. Sangat tidak pandang bulu karena apa ya? Mau dia agama manapun, kita harus mencintai ciptaan Tuhan seperti kita mencintai diri kita. Tidak boleh dibeda-bedakan yang namanya cinta itu. Kita harus menyayangi ciptaan Tuhan seperti kita menyayangi diri kita. Itu ajaran daripada cinta kasih tadi yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Ya, makanya Rasulullah itu bergelar rahmatan lil alamin, mencintai, memberikan rahmat kepada seluruh alam semesta. Nah ini yang banyak diselewengkan. Ini yang tadi dikenal dengan fitnah-fitnah agama. Fitnah kekuasaan, harta, fitnah harta ini diselewengkan. Ajaran Islam yang cinta kasih ini diselewengkan, ya, diselewengkan sehingga akhirnya coba lihat sekarang, ya, terjadi perang di mana-mana. Ya. Padahal
inti daripada semua agama itu menurut saya itu pasti mengajarkan umatnya cinta kasih. Cuman itu saja. Baik Ustadz, luar biasa sekali ya. Dan tentunya para pemirsa di rumah untuk itu jangan ragu untuk mengikuti atau mencoba pengobatan terapi kolbu ini, karena pengobatan ini jauh dari unsur-unsur musyrik, tidak menggunakan pijat-pijatan, tidak menggunakan bacaan ayat tertentu, tidak menggunakan bantuan jin, bedah maupun operasi, dan juga langsung ditangani oleh guru besar Power of Soul Ustadz Sony Sutrisna. Pemirsa, kini terdapat 2 buku bestseller karya Ustadz Sony Sutrisna yang berjudul Power of Soul dan juga Sholat untuk memperbesar periuk rezeki. Buku-buku ini bisa Anda dapatkan di toko-toko buku besar kesayangan Anda di seluruh Indonesia. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan kumpulan tausiah dari Ustadz Sony Sutrisna dalam bentuk DVD, Anda bisa mendapatkannya langsung di alamat praktik terapi kolbu. Untuk informasi lebih lengkap lagi, Anda bisa mengakses website kami di www.powerofsoulindonesia.com. Baik Pak Eben, terima kasih sekali atas ceritanya tadi yang sangat luar biasa tentang kisah hidupnya dan juga testimoni atau kesaksian langsung yang telah Pak Eben sampaikan tadi mengenai terapi kolbu. Semoga bisa menginspirasi pemirsa di rumah. Dan mungkin Ustadz Sony bisa memberikan kesimpulan kepada kami semua, diikuti dengan doa penutup. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Putri. Para pemirsa televisi yang berbahagia, dari perbincangan kita tentang surat Al-Kahfi tadi, atau tentang Goa, tentang 7 pemuda Ashabul Kahfi ini, dapat kita tarik satu garis benang merah para pemirsa, bahwa ternyata kunci daripada surat Al-Kahfi ini adalah mengajarkan kepada kita untuk menjadi manusia-manusia yang berserah diri, atau menjadi manusia-manusia yang beriman, atau menjadi manusia-manusia yang yakin. Dan untuk bisa menjadi manusia yang beriman, menjadi manusia yang yakin, menjadi manusia yang berserah diri, kembali lagi kita harus menjaga hati kita, memperbaiki hati kita. Jangan biarkan kotoran hati menguasai kita. Karena kalau kita biarkan, hidup kita jadi sengsara para pemirsa. Tapi kalau kita jaga, subhanallah, luar biasa sekali. Hari ini kita mendengar sendiri sebuah kesaksian bagaimana seseorang mengidap jantung koroner sembuh. Karena apa? Karena sebuah hati yang dijaga tadi. Karena sebuah hati yang dijaga, dia akan memancarkan energi. Para pemirsa, ada sedikit yang perlu saya sampaikan. Dalam menjaga hati ini, setan tidak akan suka pada kita. Dia akan menjaga misinya, yaitu ingin membawa manusia sebanyak-banyaknya masuk neraka jahanam. Mudah-mudahan kita tidak masuk dalam golongan orang-orang yang berhasil dibawa oleh setan masuk ke dalam neraka jahanam. Baiklah para pemirsa, karena waktu sudah sangat singkat. Seperti biasanya, sebelum kita akhiri acara ini, mari kita sama-sama berdoa. Saya biasanya di dalam setiap berdoa selalu menyatakan 3 hal. Yang pertama, saya timbulkan rasa takut yang sangat-sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya timbulkan rasa harap yang sangat kuat agar doa ini dikabulkan. Dan yang ketiga, saya nazarkan untuk tujuan kebaikan atau basmalah itu sendiri. Untuk saudara-saudaraku, para wali-wali Allah dari seluruh bangsa, seluruh suku, seluruh agama, seluruh derajat, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabb, Engkaulah Sang Maha Kaya. Di atasmu lah terletak semua keputusanmu, Rabb. Karena Engkaulah pemilik atasan ini semua. Engkau tiada batas, Rabb. Engkaulah Sang Maha di atas Maha. Rabb, dalam kehidupan kami yang sangat-sangat singkat ini, demikian banyak dosa yang telah kami perbuat. Karena itu, tidak ada satupun kata yang pantas kami mohonkan, kecuali ampunilah kami, Rabb. Ampunilah kami, ampunilah kami. Amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz, terima kasih Pak Eben, semoga sehat selalu. Baik pemirsa, sampailah kita di penghujung acara dan semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi Anda yang menyaksikannya. Ingatlah selalu untuk berpikiran positif, jaga hati dan jaga kesehatan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.